Indeks ini di indeks petugas ini akan menampilkan semua data penjemputan yang dibuat customer. Yang pertama, kita gunakan fungsi get penjemputan dan get barang untuk mengambil data dari API penjemputan dan API barang. Fungsi yang digunakan untuk API barang, kita menggunakan fungsi baca semua data. Itu mengambil semua data barang. Untuk penjemputan, kita gunakan fungsi baca data sesuai alamat. Jadi, untuk alamat nanti, misalnya petugas alamatnya jadi Kalen, maka alamat customer juga harus jadi Kalen. Jika alamat petugasnya Lengkong, maka alamat customer juga harus Lengkong. Maka untuk penjemputan ini harus menyesuaikan sesuai alamat. Di sini saya menggunakan set timeout 5 detik atau saya menggunakan delay selama 5 detik untuk mengambil data. Apakah petugas ini menggunakan filter data untuk filter atau tidak? Jika tidak, maka dia akan mengambil semua data penjemputan dan barang. Yang pertama, saya menggunakan fungsi search data, yaitu membuat filter data. Ambil ID dari filter data dan tambahkan event listener. Yaitu ketika diklik dia akan menjalankan sebuah fungsi ini, buat sebuah variabel search data dan ambil nilai dari search data tersebut. Search data yang dimaksud ini di sini adalah option. Jadi opsi yang pertama yaitu nilainya belum dijemput, yang kedua petugas dalam perjalanan, yang ketiga selesai. Ketika sudah, maka variabel status penjemputan akan diisi search data atau asigen. Isi nilai variabel. Selanjutnya maka akan dilakukan pengambilan data dari API penjemputan. Fungsi yang digunakan yaitu fungsi baca data sesuai status. Jadi nanti data yang diambil itu sesuai status penjemputan. Misalnya status penjemputannya selesai atau belum dijemput. Dan hasil dari API penjemputan sesuai status penjemputan ini akan disimpan di hasil data filter. Kita menggunakan simpan data filter dan tambahkan hasil data filter. Jadi simpan data filter ini belum ada nilainya, baru dikasih nilai dari hasil data filter. Untuk fungsi push kita gunakan untuk menambah data. Di sini ambil data yaitu ketika tadi sudah diisi
penentuan apakah dia menggunakan filter atau tidak. Gunakan fungsi set timeout untuk membuat sebuah delay terlebih dahulu. Jadi lakukan pengecekan filter ini ada isinya atau tidak. Gunakan ternary operator. Misalnya iya, misalnya undefinisi atau satu penyebutannya ini tidak ada isinya. Kita gunakan simpan data penjemputan yang secara umum, yaitu semua data akan ditampilkan. Jika tidak, kita akan menggunakan data filter. Selanjutnya, dua data ini akan dijadikan satu. Gunakan fungsi map untuk mencari array. Pick up data ini adalah data yang akan ditampilkan di browser. Nah, isinya itu filter data. Di yang pertama, delay pertama ini kita mengecek apakah filter ini ada isinya atau tidak. Nah, baru ketika sudah ditentukan backup data ini baru diisi dari backup data ini datanya baru diisi. Jadi harus dikasih waktu terlebih dahulu. Jika tidak, maka datanya backup data ini akan kosong. Atau secara default, maka menggunakan simpan data penjemputan semua data. Di sini kita gunakan display backup list fungsi untuk menampilkan semua data tadi di elemen HTML. Untuk konfirmasi backup yaitu digunakan untuk mengupdate status penjemputan. Gunakan find index untuk mencari indeks keberapa dalam sebuah array. Jika status penjemputannya selesai, maka menampilkan pesan update status penjemputan gagal karena sudah tidak bisa melakukan update status penjemputan. Jika belum selesai atau dalam perjalanan masih bisa melakukan update status penjemputan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.